Kerjaan Anies tak beres semua, layanan sewa sepeda tak laku dan terbengkalai. Anies memang layak disebut sebagai gubernur receh karena prestasinya receh tapi dianggap prestasi besar. Saya tidak perlu mengulangi lagi apa aja prestasi recehnya selama 5 tahun menjabat. Jadi rasanya capek dan kepala pusing tiap kali harus memikirkan kain warung dan lain-lain. Salah satu karya Anies yang dibikin tanpa pikir panjang adalah layanan sewa sepeda digital goes menggunakan QR Code buatan Pemprov DKI Jakarta. Ternyata, itu hanya program Anies di luar yang tidak banyak peminat. Mirisnya kondisinya saat ini terbengkalai tak terawat. Salah satunya yang berada di kawasan Taman Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah unit sepeda tak terawat dan mengalami kerusakan. Salah satu kerusakan jok sepeda yang terlihat sobek. Ketika dimintai keterangan terkait hal tersebut, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku kaget. "Saya belum tahu." "Masa iya?" kata Heru. Dia mengaku belum mengetahui kabar tersebut dan berjanji akan mengeceknya. "Payah Pak Heru, warisan Anies dibiarkan terbengkalai. Ini pasti upaya untuk menghilangkan mahakarya Anies yang berstandar internasional. Kira-kira saya sudah bisa jadi kadrun belum?" Inti yang ingin saya sampaikan adalah program pencitraan yang receh-receh hancur semua karena tidak banyak peminat. Saya perlu mengutip apa yang pernah dikatakan Heru terkait jalur sepeda. Pembangunan jalur sepeda adalah kebijakan yang bagus dan sudah diimplementasikan lebih dulu di negara-negara Eropa. Tapi jika ingin diterapkan di Jakarta, maka perlu dikaji ulang. Pasalnya tidak semua kebutuhan kehidupan di Eropa bisa diimplementasikan. Begitu juga dengan layanan sewa sepeda. Ini hanya program hiasan yang tidak dikaji dengan cermat. Ada beberapa banyak sih yang menyewa sepeda, yang menyewa palingan hanya buat hiburan dan sekedar mencoba karena lokasinya hanya di pusat. Bagi yang mau sepeda, tentunya hobi ya naik sepeda, pasti bakal membeli sepeda. Ngapain sewa sepeda? Inilah yang saya maksud program receh khas Anies. Program ini bagus dan indah di atas kertas, tapi implementasi dan kenyataan di lapangan sangat mengecewakan alias ampas. Dan parahnya lagi, ini adalah pemborosan uang. Anies memang terkenal pintar bikin program yang tanpa survei dulu. Asal bikin yang penting bisa dipamerkan. Yang penting dianggap sudah bekerja, meskipun akhirnya buang-buang duit secara sia-sia. Ibarat kalau kita mau membuka sebuah supermarket tanpa melakukan market secara research, apakah penduduk sekitar membutuhkan supermarket atau tidak? Kalau berbisnis dengan pola pikir membarang model Anies, sudah pasti perusahaan merugi terus. Terbukti, Anies boros anggaran, tapi hasil kerja receh semua. Ibarat, Anies diberi uang 1 juta buat beli baju baru, tapi yang dibeli malah baju murah yang sekali cuci langsung luntur warnanya. Diberi modal besar tapi ROI sangat kecil. Kalau di perusahaan swasta, Anies dari dulu sudah dipecat dan ditendang. Persis seperti yang dilakukan Jokowi saat mengganti Anies, banyak omong tapi kerjaan tak beres semua. Anies mau meniru tapi tidak paham kondisi lapangan. Konsepnya mungkin mau meniru layanan seperti di Eropa, yang mana warga berjalan kaki, lalu naik sepeda menuju stasiun transportasi massal. Masalahnya di Jakarta, sulit diterapkan seperti kata Heru. Transportasi massal masih belum menjangkau warga hingga ke pelosok. Sepeda yang tersedia hanya di kawasan tertentu. Belum lagi tingkat ketertiban berlalu lintas sangat rendah. Memangnya nyaman naik sepeda di Jakarta? Belum lagi kalau jaraknya jauh dan panas, sampai di kantor baju sudah basah dan mengeluarkan aroma yang bahkan bikin nyamuk mabuk dan muntah. Intinya, itu tidak praktis dan efisien. Lebih baik bawa kendaraan pribadi dan bisa kemana-mana sesuka hati. Di sini orang bersepeda itu rata-rata buat olahraga. Kebayangkan di weekend. Dan satu lagi, sepeda itu kadang juga jadi ajang pamer kehebatan. Dulu sewaktu pandemi, penjualan sepeda meroket drastis, mirip booming batu akik. Cuma buat dipamerin demi sebuah prestis dan kebanggaan. Intinya inilah kerjaan Anies. Bagus tadi, tapi tidak bagus. Itu urusan belakang. Yang paling penting adalah anggaran bisa terserap dengan baik dan berakhlak. Kerjaan Anies tidak ada yang beres. Yang receh aja kadang banyak yang tak beres. Apalagi kalau disuruh kerjain yang besar-besar. Pasti, ya pasti, mantap lah.